Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Darsila. Saya Harta Kristiana. Saya Suryani. Saya Mutmainnah, Prodi Pendidikan Biologi B 2021. Akan memaparkan video kami yang menjelaskan tentang Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Rasa empati tersebut dapat timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian bertindak untuk menolongnya. Definisi empati menurut para ahli. Yang pertama, M. Umar dan Ahmadi Ali. Empati didefinisikan sebagai kecenderungan yang dirasakan seseorang untuk merasakan sesuatu yang dilakukan orang lain, andaikan dirinya ada di posisi tersebut. Kedua, Paton, menjalin sebuah relasi yang akrab hingga bisa memahami perasaan orang lain membutuhkan waktu dan proses. Meskipun tidak mudah, seseorang harus melakukannya demi memiliki rasa kasih dan memperhatikan orang yang dituju, mempromosikan diri pada posisi orang lain. Yang ketiga, Kaplin, mampu memproyeksikan perasaan diri pada suatu kejadian atau objek, karya estetik, dan realisasi pada kebutuhan hingga penderitaan orang lain. Yang keempat, Alberi N. Partanto, sikap keaktifan otot-otot atau perasaan yang dialami manusia ketika menghadapi benda-benda atau manusia, kemudian bersatu dengan mereka pada waktu tertentu dan mengadakan respon serta saat menyertai mereka. Yang kelima, E.B. Tishner, perasaan yang timbul akibat peniruan secara fisik yang akhirnya mampu menciptakan perasaan yang sama. yang pertama, kemampuan memahami orang lain. Perilaku orang itu multifaktor, dipengaruhi oleh banyak hal. Ketika melihat seseorang sedang merasakan emosi tertentu pada diri sendiri secara natural, akan merasakan hal yang sama. Yang kedua, memahami bahasa isyarat. Mengapa bahasa isyarat menjadi sangat penting? Emosi seseorang dapat dilihat melalui gelagat, sehingga gerakannya dapat berbicara. Misalnya, ketika sedang bahagia, seseorang akan terlihat lebih ceria dan bersemangat. Sedangkan saat sedih, orang akan cenderung murung dan terlihat lesu. Ketika melakukan aktivitas, intonasi maupun cara nonverbal lainnya yang dapat dipakai untuk mengetahui emosi mereka. Ketiga, peran yang dilakukan. Empati akan mewujudkan suatu kenyataan dan aksi terhadap perasaan yang dirasakan. Namun, tidak semua orang dapat merespon perasaan orang lain. Ketika sedih, ada yang merasa iba dan mendengarkan curahan hatinya, dan ada pula yang abai dan pergi. Yang keempat, memahami diri sendiri. Jika terus menghadapi perasaan negatif yang kuat, dampaknya adalah kelelahan emosional yang cukup parah. Tidak semua orang juga diajari untuk menerima emosi. Misalnya, anak laki-laki tidak boleh cengeng, menangis, akan membuat diri sendiri tampak lemah, atau mementingkan emosi hanya membuang-buang waktu dan tidak berguna. Kemudian yang terakhir, tidak berarti larut dalam masalah orang lain. Memahami perasaan atau merasakan hal yang sama dengan seseorang boleh, namun tidak boleh ikut campur atau mengurusi masalahnya terlalu dalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi empati. A. Sosialisasi. Sosialisasi dapat mempengaruhi empati melalui permainan-permainan yang memberikan peluang kepada anak untuk mengalami sejumlah emosi, membantu untuk lebih berpikir dan memberikan perhatian kepada orang lain. B. Mood dan feeling. Apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka dalam berinteraksi dan menghadapi orang lain, ia akan lebih baik dalam menerima keadaan orang lain. C. Proses belajar dan identifikasi. Dalam proses belajar, seorang anak membutuhkan respon-respon khas dari situasi yang khas yang disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh orang tua atau penguasa lainnya. D. Situasi atau tempat. Pada situasi tertentu, seseorang dapat berempati lebih baik dibandingkan dengan situasi yang lain. E. Komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa sangat mempengaruhi seseorang dalam mengungkapkan dan menerima empati.
Pengasuhan. Lingkungan yang berempati dari suatu keluarga sangat membantu anak dalam menumbuhkan empati dalam dirinya. Cara membangun sikap empati yang pertama adalah berkumpul dengan orang yang berbeda. Bergaul dengan teman dari latar belakang yang berbeda bisa melatih sikap empati. Penting untuk keluar dari zona nyaman dan berkumpul dengan mereka yang berbeda. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik mengasah empati. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Sikap empati tentu berperan penting ketika berada di posisi ini. Sadari betul bahwa ketika ada orang bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya. Yang ketiga, tertarik dengan sekitar. Disinilah sikap empati membuat seseorang mau melihat dengan kacamata lebih luas terhadap apa yang terjadi di dunia. Yang keempat, mulai perubahan sosial. Sikap empati yang terakumulasi bahkan bisa mewujudkan perubahan sosial dan aksi yang besar. Ini bisa terjadi ketika orang dengan sikap empati tinggi berinisiatif melakukan aksi sosial atau berkumpul dengan sesama orang yang memiliki sifat yang sama. Yang kelima, imajinasi tanpa batas. Orang yang memiliki sikap empati tinggi juga tak akan segan berimajinasi tanpa batas. Contoh sikap empati ketika menyampaikan pemanasan global. Orang yang empati tak ragu memposisikan diri untuk membaca perspektif perusahaan minyak yang belum terbarukan. Keenam, belajar untuk lebih peka dengan hal-hal kecil di sekitar. Jangan berharap hal-hal besar jika hal-hal kecil saja sering dilupakan. Meningkatkan empati bisa kamu lakukan melalui sekitarmu. Contohnya, berinteraksi dengan tetangga dan lihatlah keadaan mereka.